Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Kalau kita mengkritik itu artinya politis, iya politis. Karena memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan. Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Misalnya pidana, kita bisa laporin polisi, ya, karena ada pasalnya 421 KUHP. Bukan orang sembarangan, informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Sebagai pejabat dia membiarkan atau tidak buat kebijakan yang kondusif, itu dipidana 2 tahun 8 bulan. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. 11 hari kalau Anda nggak respon, kami akan tindak lanjuti hukum peristiwanya yang lebih berikut. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Upaya penjegalan. Anies terancam gagal nyapres di pemilu tahun 2024. Tinggal 9 bulan lagi waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024. Anies Baswedan yang dijagokan akan bertarung menjadi pengganti Joko Widodo belum juga mendapatkan kepastian. EKS Gubernur DKI Jakarta itu tak kunjung mendapatkan tiket untuk berlaga di pemilu 2024. Padahal ia sudah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai bakal capres. Muncul anggapan ada upaya-upaya menjegal Anies melangkah ke gelanggang pesta demokrasi 5 tahunan. Seperti peningkatan status hukum kasus dugaan korupsi Formula E ke tahap penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terkesan dipaksakan. Anies pun sempat dipanggil sebagai saksi terkait kasus balapan mobil listrik yang digelar saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta. Tak sampai di situ, partai-partai penyokong Anies turut dikebosi supaya berbalik badan agar koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat dan PKS tercerai. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tak menyanggah dirayu untuk meninggalkan Anies dengan imbalan jabatan menteri di Kabinet Jokowi. PKS memastikan menolak tawaran jabatan untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju Jilid Kedua. Mereka memilih untuk menjadi partai oposisi hingga pemerintahan Jokowi selesai 2024. Bagi PKS, tawaran apapun itu, menteri dan lain-lain sudah selesai. Majelis Syuro sudah tetapkan PKS oposisi hingga 2024, kata Muhammad Khalid. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Ali berpandangan meski dirinya mendengar adanya upaya penjegalan tersebut, partainya tidak akan terlalu ambil pusing. Saya dengar upaya penjegalan, tapi saya tak akan fokus. Tiap orang melakukan banyak hal kepada target dan tujuannya, biarkan saja, tutur Mardani. Menurutnya, yang penting kekinian PKS akan tetap fokus bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. Adanya penjegalan dianggap hal yang biasa dalam dunia politik. Agak berbeda dari PKS. Demokrat berharap upaya-upaya penggembosan koalisi partai politik menyokong Anies tak terjadi. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk menghargai hak masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya dalam pemilu 2024. Saya pikir gerakan-gerakan seperti itu kami harapkan tidak terjadi. Ujar Syarif
saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Saat ditanya apakah ada pihak luar yang merayu Demokrat untuk meninggalkan Anies dengan tawaran-tawaran jabatan kekuasaan, ia menjawab normatif. Ya janganlah, jangan sampai ada, ucapnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Beni Harman mengaku mendapatkan informasi ada upaya pencegalan terhadap Anies Baswedan agar gagal maju menjadi Capres 2024. Ia bahkan menyebut pihak yang berupaya untuk mencegal itu berupa genderuwo. Saya hanya dengar saja ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal-usulnya, yang tidak menghendaki Pak Anies menjadi calon presiden, kata Beni di kawasan Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta pada pertengahan September 2022 lalu.